Halo, Baik, bro. sudah tahu. Guys, Eh, gimana? San Ben mau datang nih mau bahas soal ini anak broken home dan Oh, ini pasti ada oh nonton iya, berita nih pasti. memang nonton berita ini yang mengenai kenakalan remaja dari anak broken home nih. Ada broken home Di ya. Oke. ini teman pun daerah sini ada kesana anak broken home. Broken home ini terlalu banyak di daerah sekitar sini. Beta mau penelitian soal itu Cuna. Hmm, ada sih, tapi kalau untuk pendekatan dengan mereka ini harus lebih intensif tuh, kan lebih Kok kenapa bisa bilang begitu? anak-anak broken home ini kan Sensitif atau karena kebanyakan sensitif. Terus nakal pasti ya, salah satunya nakal. karena faktor utama, Tapi kalau dari beta cuma mau cari remaja anak broken home yang remaja. Kalau itu yang lebih parah. oh begitu. Begini, di faktor tuh Dia yang pakai. pertama tuh mereka kan kau tahu tuh anak-anak broken home ini kan terlalu liar tuh, terlalu nakal tuh. Itu karena sebab pertama tuh keluarga utama mereka hancur, hancur. Terus yang kedua, mereka tidak dapat perhatian dari kasih kedua sayang orang tua tuh. betul. Biar dari ibu atau ayah itu tidak dapat tuh. Maksudnya dapat palingan cuma Begitu sepihak saja. betul. Nah, terus Baru kayak kalau kebutuhan ekonomi itu kurang pasti ya. itu kurang pasti tuh. Terus dia depresi, Hmm. dia mengenal dunia luar yang lebih kejam. Kejam. Oke, Kayak minum-minum. maksudnya menghilangkan stres begitu. Sekali menghilangkan stres. Hmm. Terus mereka nakal dari situ. Maka kebanyakan yang Pokemon begitu atau sonde semua, kayaknya sonde semua aja. Bukan Ya. semua, rata-rata anak-anak broken home tuh Begitu. begitu. Nah kalau wis Nah, gimana ya? memang kalau remaja nih dia pun tingkat stabil untuk berpikir nih belum terlalu stabil lah, maksudnya dia kayak goyang sekali dibandingkan dengan yang kayak dewasa dong, kita pemikirannya masih kayak berpikir lebih jernih dibandingkan yang remaja. Remaja ini kan gimana ya, kalau mereka sudah dalam situasi depresi begitu, ada satu kawan yang datang bilang, "Oi kawan, mari kita minum saja." Atau ketemu pakai ini obat-obat terlarang kayak Ah. Narkoba itu pasti kalau mereka coba pertama tuh pasti ketagihan betul. Pasti. Karena kalau kita baca dari artikel-artikel berita dong, kan narkoba ini mempunyai saat yang membuat orang tenang, maksudnya kayak dunia ini kayak serasa dong milik sah. Itu namanya kayak kecanduan. Nanti Itu, terus itu. itu yang paling parah kalau anak-anak mereka Sebenarnya mereka tuh tahu cuma karena depresi, makanya pasti karena itu sehingga mereka mau mencoba larinya ke situ. Kayak misalnya lebih baiknya mereka larinya ke berdoa begitu, atau kegiatan ibadah begitu. Tapi siapa yang harus memotivasi mereka dulu baru bisa begitu. Nah kalau seandainya ada kan orang dari keluarga broken home, kecuali kerabat terdekat atau pacar atau apalah yang bisa memotivasi baik. Karena mereka nih kalau mau bilang anak broken home nih mau mencari kasih sayang, kalau sudah dapat dari orang tua ya pasti mereka cari dunia luar. Nah kalau dunia luar sudah dapat rusak begitu tuh. Iya, betul. Sekarang nih kalau mau bikin apa penelitian di mereka tuh, kesarankan tuh ke malam tuh sekitaran jam 7 mereka sudah keluar tuh anak-anak. Oh begitu. Anak-anak kalau di satu kumpulan situ tuh pasti ada salah satu dari mereka tuh yang broken home, pasti. Kalau lihat tuh dari penampilan tuh mungkin ada yang pendiam, ada yang liar tuh. Nanti nyatanya salah mereka tuh. Karena broken home yang mau bikin itu termotivasi dari mana? Ini karena baru-baru kan ketemu anak broken home, dia kan dapat kasus nih karena dia nih menggunakan apa tuh obat terlarang narkoba tuh kan. Itu kan sebenarnya penelitiannya maunya di ini narapidana, tapi karena pas mau sampai di ini apa lapas ketemu ini anak broken home nih yang masih remaja nih. Di situ beta maksudnya mulai tanya banyak mengenai dia pun sikap, dia pun cara, kenapa dia melakukan ini, berbuat ini, kenapa dia kurang kasih sayang, kenapa dia orang tua merantau, pokoknya banyak hal yang ditanya dari situ, sehingga disitulah membuat saya tertarik untuk mau menggali yang ini. Makanya saya datang di teman pun ini rumah sini untuk bertanya apakah di wilayah sini ada anak-anak broken home atau tidak.
Tapi kalau memang maksudnya kalau pas waktu tanya di lapas tuh, Mm-mm. di situ lapas tuh kasih ke apa abang nih, Mm. dia punya list atau jumlah lah Oh, jumlah. jumlah kayak ini presentasi anak broken home dengan yang kas-kas lain. Nah, Ya kalau perbandingan kalau mau dibilang di sana lebih banyak anak-anak broken home. yang punya Melakukan kasus. melakukan kejahatan itu lebih banyak. Kalau kayak kayak pembunuhan itu kan hal yang mau dibilang lebih wajar. Kalau mau digali kan yang kayak orang pembunuhan kan ada banyak faktor. Jadi kayak mau turun penelitian itu kayak pusing. Mau mencari faktor-faktornya juga kan kalau banyak. Kalau broken home kan kau cuma terfokusnya pada karena masalah dari rumah tangga kan. Oh, Jadi lebih senangnya menggalinya itu anak remaja broken home. terus kalau kalau mau sama bandingkan tuh kalau tentang mau ambil penelitian tentang anak-anak mereka kasus pembunuhan tuh nanti lebih sulitnya waktu kita wawancari mereka yang pihak yang dari korban tuh. Betul. Itu nanti ke mereka Betul, sensitif tuh. betul. Dom lebih menutupi diri ya begitu. Kecuali kayak kita mungkin membutuhkan waktu yang lama supaya mereka bisa bercerita. Kalau misalnya kita datang saat ini baru kita bertanya hal yang sensitif pasti mereka tersinggung. Itu yang nanti bikinnya punya penelitian lama. Betul. Jadinya ambil di broken home tuh mungkin ya Betul, makan waktu untuk membuat mereka nyaman begitu untuk bercerita. anak broken home saya tahu yang biasa duduk 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 ngopi dengan saya itu karena waktu itu saya lihat dia duduk sendiri jadi saya ajak ke rumah sini nih ngopi bareng baru saya Oh, tanya-tanya. ajak dia begitu. Betul, betul. Dari situ tuh dia jarang keluar malam tuh jadinya kalau malam dia mau keluar dia datang ke rumah Datang dulu, dia cari saya cari minta nasihat apa yang harus betul itu. sekalian dan bosnya ditanya begini bilang abang di mana saya bilang saya di rumah datang saja sudah datang ke sini Ke bercerita. saya suruh itu apa putar kopi saya beli rokok kan udah duduk di situ jadi ki malam tuh dia keluar terus kalau siang ke saya kerja tuh dia kalau lewat begitu dia nanti pasti bantu tuh tanpa kita minta tuh. Begitu. Karena mungkin dia rasa ada teman-teman yang bisa membantu dia maksudnya dalam dari kesusahan betul. Jadi kalau siang dia kerja malam tuh kalau kami udah duduk ngopi tuh nanti dia kayak cerita banyak tuh. Jadi saya kalau sambil dengar saya sambil kasih nasihat bilang begini begini terus sekarang dia masuk OMK tuh OMK mereka yang apa masih apa masuk organisasi begitu yang ke pemuda-pemudi apa nih gereja punya gereja punya saya bilang nanti lebih baiknya masuk di sini saja pemuda-pemudi gereja punya supaya lebih berbakti lah jangan bikin betul nanti kalau betul kalau ikut kayak ini kegiatan rohani begitu mereka lebih peka betul lah daripada dibandingkan kalau kayak misalnya mereka bergaul luas kalau kita orang Togor atau apa mereka cuek-cuek begitu apalagi yang tidak puas kan nanti mereka pukul balik dia yang ini anak nih saya ajak dia pernah kasus pukul orang tuh malam tengah malam gara-gara tahu minta uang baru itu orang kan kasih jadi pukul itu dapat apa tangkap dari polisi itu untuk pasti teman yang pibantu omong damnya oh itu waktu itu saya pas lihat begini sudah pas polisi juara tanya-tanya begini saya bilang ini saya kasih keterangan bilang dia ini anak gang saya begini saya mewakili dia. Jadi jaminannya teman begitu jaminannya saya jadi makanya dia kayak sekarang mulai akrab teman mungkin dia tuh salah satu narasumber yang mungkin ini saya mau melakukan penelitian bisa pesan teman kamu bisa makanya saya bilang datang malam saya supaya waktu kami dulu tuh nanti betul ngopi tuh ya kayak tanya-tanya waktu yang lebih tepat tuh kalau siang kan dia kan tinggal dengan dia punya mama tuh bantu jualan bantu cuci pakaian tuh sekalian cari uang lah saya bilang untuk uang rokok kalau waktu dia ini cowok nih dia suka kenal obat-obatan di saat umur 17-an naik ke atas itu ada yang apa tuh edar kasih dia pas dia masuk lapas tuh keluar saya yang tangani dia di umur 18-19 1 tahun di lapas jadi dia berubah total tapi berubah tapi efek-efek kecanduan masih ada jadi teman setiap malam tuh harus panggil dia supaya begitu
Oh, ajak dia. oke, nah begitu ya teman. Makasih, nanti saya datang lagi, misalnya nanti saya kontak kalau saya mau datang. Supaya lebih bagusnya nanti kita duduk bareng-bareng Ya. baru ngomong saya. Ya, oke, makasih teman. Soalnya Ya, nanti kapan malam minggu baru apa? datang. Oh, Oke. nanti oke. Ya.